Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami bersama-sama akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, belajar dari kebenaran-Mu ya Bapa. Tuntunlah kami dengan pertolongan kuasa Allah Roh Kudus. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk kebenaran Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Boleh kita beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kita telah memuji-muji Tuhan, mendengarkan kesaksian, tentunya kesaksian yang disampaikan mewakili kita semua. Tuhan yang sama yang menyertai saudara-saudara kita, beserta pendidikan dan pembentukan Bintara, dan juga Tuhan yang menyertai keluarga Ibu Rusmiati adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita. Kalau mereka diberkati Tuhan, dipimpin, dipelihara Tuhan sedemikian rupa sempurna, Tuhan kita luar biasa. Demikian juga kita juga pasti mengalami kuasa penyertaan Tuhan yang sama sempurnanya. Tuhan yang kita sembah dan yang kita layani adalah Tuhan yang hidup, Tuhan Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Tuhan adalah Allah yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu, teruslah bersyukur, teruslah beri yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan, melanjutkan topik pelajaran kita tentang gereja yang sehat. Dan gereja yang sehat akan terwujud jika anggota jemaat sehat. Dan kita adalah anggota-anggota jemaat yang sehat, terus menjaga kesehatan kita secara rohani. Dan gereja yang sehat ditunjang dengan ibadah yang sehat. Kita sudah mempelajari bersama-sama dari penyembahan yang sehat, puji-pujian, nyanyian yang sehat. Dan kita sudah sampai pada kesaksian, ucapan syukur yang sehat. Hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah topik, yaitu persembahan yang sehat. Tentunya persembahan adalah aktivitas yang kita sebagai orang Kristen sudah sering kali melakukannya. Sebagai orang Kristen kita tidak asing dengan kata persembahan. Dan ketika kita memberikan persembahan, sekalipun kita memberikannya berulang-ulang kali, sering kali kita memberikan persembahan kita. Tetapi mari kita kembali melihat, disegarkan kembali, bahkan mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran akan persembahan. Bahwa persembahan yang kita berikan bukanlah hal biasa yang kita lakukan. Bukanlah sebuah hal yang sepele yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Mazmur. Saya memilih untuk mengambil dari kitab Mazmur. Sesungguhnya ada banyak opsi untuk kita bisa menjadikan ayat nas untuk pembahasan tentang persembahan. Tetapi pagi ini saya membawa kita membuka kitab Mazmur nomor 96 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sekali lagi, kitab Mazmur nomor 96 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Perhatikan di pembacaan Alkitab kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara, dan saya akan membacakannya untuk kita. Firman Tuhan demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sekali lagi ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ada kata persembahan di situ. Bawalah persembahan, masuk ke pelatarannya. Kata pelataran di sini berarti mengindikasikan bahwa pemazmur sedang berbicara tentang
sebuah tempat yaitu Bait Suci. Bait Suci adalah sebuah pusat kerohanian, pusat keagamaan orang Yahudi. Bait Suci. Bait Suci ada 3 partisi, ada 3 ruang. Yang pertama pelataran yang paling luar, dan masuk ada ruang kudus, dan lebih dalam lagi ruang Maha Kudus. Di pelataranlah orang-orang datang membawa persembahan kepada Tuhan dan diberikan untuk dipersembahkan kepada Tuhan melalui imam dan orang Lewi. Firman Tuhan jelas berkata bahwa masuklah ke pelataran Tuhan, bawa persembahan masuk ke pelataran Tuhan, berarti ketika orang Israel datang ke rumah Tuhan, ke Bait Suci, mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka datang dengan membawa persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan di Bait Suci. Hari ini kita merenungkan dan belajar tentang persembahan. Mengapa dan untuk apa kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan? Yang jelas adalah Tuhan bukan sedang kekurangan sehingga dia membutuhkan persembahan kita. Tuhan sama sekali tidak kekurangan. Tuhan pemilik segalanya. Seluruh semesta ini adalah milik Tuhan. Apa yang kita baca, Mazmur 96 ayat 8 dan ayat 9, inilah sebagian kecil dari satu paket Mazmur puji-pujian yang dinyanyikan pada hari Sabat. Kalau kita membuka di ayat di Mazmur 92, Mazmur 92 ayat 1 berkata, Mazmur nyanyian untuk hari Sabat, dan itu sampai ayat yang termasuk ayat 96 ini masih dalam Mazmur puji-pujian. Inilah yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel ketika mereka memasuki hari Sabat, hari perhentian, di mana hari perhentian mereka gunakan untuk beribadah. Mereka khususkan untuk beribadah, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti kita hari ini, kita mengkhususkan satu hari untuk kita berhenti dan kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti hari ini. Dan dikatakan Mazmur 92 ayat 1, Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Jadi sesungguhnya yang kita baca tadi itu adalah apa yang dinyanyikan pada hari Sabat, pada hari perhentian. Lebih spesifik lagi, ketika orang Israel pergi ke Bait Suci, datang beribadah, itu yang mereka nyanyikan. Yang mereka nyanyikan adalah salah satunya, bawalah persembahanmu, masuklah ke pelataran Tuhan. Tuhan, kepadanya kita tujukan persembahan kita. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan yang diberikan dengan penuh pengertian dan kesadaran bahwa yang pertama, sekali lagi, persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan yang diberikan dengan penuh pengertian dan kesadaran bahwa persembahan adalah wujud penghormatan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Mari kita melihat. Ada beberapa ayat yang saya ingin bawa kita baca. Bapak Ibu yang membawa Alkitab buku seperti ini, mungkin lebih mudah untuk membukanya. Tapi yang lewat handphone juga bisa digeser slide-nya untuk lihat pasal demi pasal, bab demi bab. Dari 92, mari kita lihat. Mengapa kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Mazmur 92 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan demikian, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam dengan bunyi-bunyian 10 tali, dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku bersorak-sorai. Allah sumber sukacita. Kita mengenal dia adalah sumber sukacita, Bapak Ibu Saudara. Kemudian 93 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan demikian. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala,
dari kekal Engkau ada. Allah adalah Allah yang kekal dan berkuasa. Inilah Allah yang kepadanya kita berikan persembahan, Bapak Ibu Saudara. Lanjut, pasal 94 ayat 22, firman Tuhan demikian. 94 ayat 22. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Allah adalah kota benteng dan perlindungan kita. Inilah Allah yang kepadanya kita berikan persembahan kita. Lalu selanjutnya 95 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan demikian, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, sorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi paling bawah, paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Allah Maha Besar, Dia pemilik segalanya. Inilah Allah yang kepadanya kita berikan persembahan. Kemudian, yang terakhir, Mazmur 96 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan, Mazmur 96 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Allah sumber keselamatan. Kita baru saja merayakan Paskah, peristiwa agung, yaitu pengorbanan Yesus Kristus yang membuat kita selamat, membuat kita dibebaskan dari kutuk, dari hukuman dosa, hukuman yang kekal, hukuman yang terberat dari segala hukuman yang ada di dunia ini, yaitu maut. Tuhan sudah menyelesaikan itu. Tuhan sudah melepaskan kita dari hukuman itu, Bapak Ibu Saudara. Allah sumber keselamatan. Maka, karena Allah adalah sumber sukacita, Allah adalah Allah yang kekal dan berkuasa, Allah adalah kota benteng dan perlindungan kita, Allah Maha Besar pemilik segalanya, Allah sumber keselamatan. Maka firman Tuhan yang kita baca tadi banyak berbicara tentang bersyukurlah kepadanya, pujilah Dia, bersorak-sorailah, bahkan dikatakan sujud menyembahlah kepada Tuhan, ekspresikanlah ibadah kita di hadapan Tuhan. Bersukacita ketika kita bersorak-sorai, ketika kita bertepuk tangan, ketika kita menyanyi dengan nyanyian yang semangat, ketika kita menyanyi dengan nyanyian yang syahdu, itu semua adalah ekspresi kita untuk mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Dan syukur kita itu didorong oleh iman kita kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, Dia adalah sumber segala-galanya. Sumber sukacita, sumber berkat, sumber perlindungan, sumber keselamatan, dan sumber segala-galanya. Itu sebabnya kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Dan hari ini, di ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, selain kita datang memuji Tuhan, bawalah persembahan kita ke pelataran Tuhan. Bawalah persembahan kita, itu firman Tuhan. Sehingga apa yang kita berikan, itu bukan buatan, bukan perintah manusia, Bapak Ibu Saudara. Bukan perintah bapak-bapak gereja, bukan perintah sinode, bukan. Tetapi ini adalah firman Tuhan yang kita sedang lakukan dan kita terapkan, kita hidupi. Sebab itu, mari persembahan yang kita berikan ketika kita beribadah. Persembahan ini spesifik dikatakan, yaitu dari kata Ibraninya, minkah. Minkah itu artinya persembahan, korban sajian, upeti. Persembahan yang nyata yang berupa barang yang atau benda yang dapat dibawa. Ini dia. Jadi betul-betul persembahan. Kita mengenal ada persembahan diri, persembahan hati, persembahkan akal budi, persembahkan pikiran kita, persembahkan seluruh kehidupan kita. Tapi apa yang dikatakan di Mazmur 96 ayat yang ke-8 ini, spesifik adalah benda atau harta yang diberikan, yang bisa, yang bukan yang abstrak,
tetapi yang betul-betul bisa dibawa, diberikan dalam bentuk barang. Nah, hari ini kita, dalam konteks kita hari ini, kita memberikan uang kita. Itulah persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Nah, persembahan ini kita berikan dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan adalah Allah sumber segala-galanya. Ketika kita mengenal Dia Allah yang besar, maha kuasa, pemilik segala-galanya, maka kita tahu juga bahwa persembahan kita bukan untuk menambah kekayaan Tuhan. Bukan untuk menambah keuntungan Tuhan. Tuhan tidak beruntung ketika kita memberi persembahan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu adalah wujud penghormatan kita. Kata persembahan itu dari kata sembah, betul? Kata sembah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah, saya bacakan, ini saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Persembahan, kata sembah, itu kata dasarnya. Itu adalah penyataan hormat dan khidmat. Sekali lagi, sembah itu pernyataan hormat dan khidmat. Dan kata persembahan itu adalah pemberian kepada orang yang terhormat. Itu kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga persembahan kita itu adalah pemberian kita kepada orang yang terhormat. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang terhormat, kita bukan sedang menambah kekayaan dia. Tetapi itu menunjukkan bahwa kita menyetujui bahwa dia adalah orang yang terhormat. Dia layak menerima sesuatu. Ketika kalau zaman raja-raja, ada orang-orang yang datang dan membawa upeti kepada raja itu sebagai wujud penghormatan. Bahwa raja itu layak untuk mendapatkan sesuatu. Yang memberi sedang mengakui bahwa yang akan menerima persembahan ini adalah pribadi yang lebih tinggi daripada saya. Ketika kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, maka kita sedang mengekspresikan iman kita yang berkata bahwa saya memberikan persembahan dan persembahan ini adalah untuk Tuhan. Sebagai tanda hormat saya kepada Tuhan yang jauh lebih tinggi daripada saya. Bahkan jauh lebih tinggi daripada siapapun yang kita bisa dapat sebutkan di dunia ini. Sehingga ketika kita memberikan persembahan, mari hayatilah persembahan kita, pemberian kita sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan. Ini dia Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Berikanlah. Kita memberi bukan untuk membeli keselamatan, pertolongan, atau perlindungan. Kita memberi karena kita sudah merasakan, kita mendapatkan perlindungan, pertolongan, dan keselamatan itu. Dan sebagai ucapan syukur kita, sebagai tanda hormat kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kemudian, yang kedua, persembahan yang kita berikan adalah persembahan yang berdasarkan keputusan kita. Berdasarkan ketetapan kita. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Jika sudah mendapatkannya, di depan juga sudah ada. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama dengan tegas Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Inilah sikap hati kita yang kita miliki, yang harus kita bawa ketika kita memberikan persembahan kita. Yaitu berilah dengan kerelaan hati, bukan karena sedih, bukan dengan kesedihan. Aduh, saya memberi. Saya ini lagi kekurangan, saya tidak punya uang, tapi harus ke gereja dan harus bawa persembahan. Sedih rasanya bawa persembahan, masukkan ke kantong kolektor. Rasanya sedih. Firman Tuhan katakan, jangan memberi dengan kesedihan. Apalagi karena paksaan. Jauhkanlah itu dari hati kita. Kita memberi bukan karena paksaan, bukan dengan kesedihan. Tetapi berilah dengan kerelaan hati. Menariknya di sini, ketika saya menggali, menyelidiki, saya senang dengan terjemahan, beberapa terjemahan Alkitab bahasa Inggris. Salah satunya American Standard Version. Dikatakan di sana, kata kerelaan itu diterjemahkan purpose. Lalu King James Version juga menerjemahkan kata kerelaan dengan purpose. New English Translation
Terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan kata kerelaan itu decided, keputusan, purpose, tekad, tujuan atau tekad. Lalu versi terjemahan firman Allah yang hidup, kata kerelaan diterjemahkan dengan mengambil keputusan sendiri. Itu katanya, itu artinya, terjemahannya. Lembaga Alkitab Indonesia versi terjemahan baru memilih kata memberi berdasarkan kerelaan. Tapi terjemahan lain juga menerjemahkan dengan purpose, tekad, dengan decided, keputusan. Persembahan yang kita berikan dengan keputusan kita. Apa yang kita berikan? Sebentar setelah khotbah ini kita akan memberikan persembahan. Kita berikan persembahan kita dan pastikan kita telah memutuskan apa yang kita ingin berikan di gereja pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita memberi berdasarkan keputusan dan tekad, bukan karena kebiasaan apalagi formalitas. Sekali lagi, setiap minggu kan kita memberi persembahan. Tetapi walaupun setiap minggu dan itu rutinitas, kita memberi bukan karena kebiasaan kita memberi persembahan. Bukan karena rutinitas kita harus memberi persembahan. Tetapi memang kita putuskan. Kita putuskan. Ini adalah kebenaran yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 ini. Ketika kita ingin memberi persembahan, pastikan kita telah memutuskannya lebih dahulu. Kita putuskan, bahkan berapa jumlah yang kita ingin berikan, kita putuskan. Bukan nanti di gereja kita buka tas, buka dompet, baru lihat berapa uang yang ada di situ, ya sudah yang ini cabut untuk isi amplop, ada 3 amplop, ada amplop biru untuk kas umum, amplop pink untuk kas khusus, hari ini untuk penginjilan, ada amplop ungu untuk aksi dana, untuk persembahan kita bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ketika kita masuk ke dalam gereja, kita buka tas, kita buka dompet, yang mana yang ada yaitu yang kita masukkan. Ya. Tuhan tidak berbicara tentang jumlah di sini, tetapi Tuhan ingin apa yang kita berikan, kita persiapkan. Saya belajar akan hal ini. Membaca, mempelajari bagian firman Tuhan ini, mempelajari topik ini. Saya juga belajar, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekarang ini saya sedang mengkhotbahkan diri saya juga. Karena saya melihat dan mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, itu sebabnya pagi-pagi saya sudah datang, saya langsung ambil amplop dan saya isi. Mempersiapkannya, itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita bersama-sama belajar untuk mempersiapkan persembahan kita. Keputusan kita buat. Berapa yang saya ingin berikan. Itu sebabnya mengapa kita mulai dengan juga saran dari penasehat-penasehat kita di BPJ. Bahwa persembahan itu baiknya diumumkan 1 minggu sebelum, minimal 1 minggu sebelum hari ibadah. Hari ini, minggu lalu kita sudah umumkan. Minggu ini kita akan memberikan persembahan untuk mendukung pembangunan GKI Anugerah Kota Samarinda. Supaya kita mempersiapkan, kita memutuskan berapa yang saya ingin berikan. Kalau amplop biru dan amplop pink kita sudah tahu, kita sudah hafal. Dan sudah ada tertera tulisannya di amplop pink. Minggu pertama untuk kas penginjilan, minggu kedua untuk kas pembangunan, minggu ketiga untuk kas musik, minggu keempat untuk kas sosial. Dan kalau ada minggu kelima itu untuk penginjilan lagi. Kan begitu. Supaya kita mempersiapkan. Firman Tuhan katakan, berikan berdasarkan menurut kerelaan hati. Berikanlah dengan berdasarkan keputusan. Mari kita mempersiapkan, mari kita memutuskan apa yang kita ingin berikan. Kalau kita tahu nanti kita akan ibadah raya, kita akan datang, kita putuskan berapa yang saya akan beri. Kalau kita tahu kita akan ibadah persekutuan keluarga dan akan memberikan persembahan, kita putuskan berapa yang akan kita beri. Kita bertekad. Ini kan masalah uang 2.000, uang 5.000, uang 10.000, uang 50.000 saja. Untuk apa sih seperti itu? Lebay banget gitu kan. Bukan masalah lebaynya. Bukan masalah sederhana berapa nilai uangnya. Tetapi sikap hati yang Tuhan ingin lihat. Apakah kita sungguh-sungguh menghargai apa yang kita berikan kepada Tuhan?
Itu salah satu wujud penghargaan kita terhadap apa yang kita berikan kepada Tuhan. Seberapapun jumlahnya yang kita bertekad, putuskan. Kalau mau ibadah pemuda, teman-teman pemuda, kalau mau ibadah pemuda, putuskan dan bertekadlah berapa yang ingin saya berikan dalam ibadah pemuda. Jangan anggap sepele, ya. Karena persembahan itu berbicara apa yang kita berikan kepada Tuhan. Berikan, putuskan. Saya ingin memberikan sekian, saya ingin memberikan uang yang terbaik. Bukan yang kumal, ini sampai hal-hal teknis seperti ini bisa kita putuskan. Sehingga kita bisa memilih dan mempersiapkan. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang terakhir. Mazmur 5 ayat yang ketiga. Mazmur 5 ayat yang keempat. Mazmur 5 ayat yang keempat, firman Tuhan demikian. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Mazmur berkata bahwa dia mengatur apa yang dia ingin persembahkan kepada Tuhan. Ini seorang raja, Daud. Apa yang ingin dia persembahkan kepada Tuhan, dia atur. Terjemahan King James Version, didirectnya. Dia yang menyutradarai apa yang ingin dia persembahkan kepada Tuhan. Dia yang mengatur, dia yang memanagenya, bahkan dia mendirectnya. Apa yang kita berikan kepada Tuhan, memang perlu kita atur Bapak Ibu Saudara. Ini adalah bagian dari kita melakukan firman Tuhan. Kita atur. Kita tidak asal-asalan untuk memberikan persembahan kita. Itu firman Tuhan. Apa yang ingin diberikan, kita atur. Daud saja seorang raja, dia mengatur apa yang dia ingin persembahkan kepada Tuhan. Kita juga sama. Tuhan Daud dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Kita menyembah Allah yang sama. Dan kepadanya kita memberikan persembahan, kita mengaturnya. Sekali lagi itu bicara tentang sikap hati kita. Mari kita mengaturnya dengan baik. Kita mengaturnya dengan baik. Inilah yang perlu kita buat. Sehingga aplikasinya adalah dengan kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari tentang persembahan ini. Kita mengerti bahwa kita memberikan persembahan kepada pribadi yang tertinggi. Pribadi yang teragung, termulia. Maka berikanlah itu sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Sebagai wujud kita mengakui kemahabesarannya. Wujud kita bersyukur akan keselamatan yang Dia sudah berikan kepada kita. Bukan untuk membeli pertolongan, membeli perlindungan. Bukan untuk membeli keselamatan. Jauh sekali niat kita dari itu. Dan jauh sekali tujuan persembahan dari itu. Persembahan kita tidak akan menggantikan apa-apa. Tidak akan membeli apa-apa dari Tuhan. Hanya persembahan kita adalah syukur kita dan tanda bukti nyata bahwa kita sedang menghormati Tuhan. Dan bukan hanya berbicara nominal, tetapi yang kita berikan adalah sikap hati kita menyertai apa yang kita berikan kepada Tuhan. Sehingga kita mempersiapkan persembahan kita, memutuskan bahkan kalau bisa 1 minggu sebelum kita beribadah. Kita tahu minggu depan kita akan datang beribadah lagi. Putuskanlah sejak hari Senin. Saya ingin memberikan persembahan. Bahkan tidak tutup kemungkinan anak-anak muda. Siapapun Bapak Ibu Saudara. Saya berkomitmen, saya berketetapan. Saya akan memberikan persembahan hari Minggu nanti. Saya akan berikan 50.000. Saya akan memberikan 100.000. Kita bertekad, berketetapan. Ketika kita punya uang, kita tahu kita ingin mengelolanya untuk apa. Kita telah memutuskan, sekian saya ingin berikan untuk Tuhan. Kita tahu mengatur persembahan kita. Salah satu item yang menjadi pengaturan dalam keuangan kita adalah persembahan kita kepada Tuhan. Maka itu adalah cara yang Tuhan inginkan untuk kita memberikan persembahan. Berketetapan, berkeputusan untuk memberikan persembahan. Dan kita mengaturnya untuk kita berikan kepada Tuhan. Kita yang memanagenya, kita berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Inilah firman Tuhan bagi kita tentang persembahan. Berikanlah persembahan dengan sukacita. Berikanlah persembahan dengan pengertian yang benar dan dengan cara yang benar. Apa yang kita lakukan dalam ibadah semuanya bukan hal biasa. Hari ini poin tentang persembahan. Yang lalu-lalu poin tentang kesaksian, tentang puji-pujian dan penyembahan. Tidak ada yang biasa-biasa, semua kita lakukan dengan penuh pengertian dan penuh penghayatan. Dan itulah yang membuat ibadah kita berkualitas, ibadah kita sehat, ibadah kita akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibadah kita akan membawa damai sejahtera bagi kita yang datang untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Pelajaran masih kita akan lanjutkan minggu depan tentang persembahan. Dan nanti malam juga akan dihotbahkan lagi oleh Pak Tison. Jadi 2 minggu ini kita akan bahas tentang persembahan. Bapak Ibu Saudara, ikutilah terus dan renungkan secara pribadi juga tentang persembahan ini. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, maha besar, maha kasih. Engkau setia, Engkau adil, Engkau yang menyelamatkan kami. Dan kami sungguh-sungguh menghormati Engkau Bapa. Kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Dan apa yang kami buat semuanya sebagai wujud nyata dari pengagungan kami kepada Tuhan. Rasa syukur terima kasih kami kepada Tuhan. Tentang persembahan ini, hamba telah berbicara berdasarkan apa yang Tuhan ingin hamba bicarakan. Apa yang Tuhan izinkan untuk hamba pelajari, untuk menjadi berkat baik bagi hamba secara pribadi dan juga bagi semua jemaat Tuhan. Tuhan, berbicaralah lebih dalam lagi, hamba penuh dengan keterbatasan. Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, berbicaralah, jelaskan firman Tuhan lebih lugas, lebih dalam lagi, untuk kami semakin mengerti lebih dalam tentang persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, sesaat lagi kami akan bersama-sama melanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Kami mohon penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin.